Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu firman yang tidak terbatas. Kami tidak mampu memahami tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena itu kami memohon Roh Kudus kiranya mencerahkan hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 12 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita adalah pergunakan karunia rohani dengan benar. Jemaat Korintus adalah jemaat yang diberkati Tuhan dengan berbagai karunia-karunia rohani ataupun karunia pelayanan. Sayangnya bahwa dalam pelayanan ada banyak di antara mereka yang menyombongkan diri, merasa lebih rohani, merasa lebih pintar dalam hal-hal iman, dalam hal rohani, tetapi kehilangan kasih. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan poin tentang kasih dalam pasal 13. Dalam pasal 12, Paulus mau meletakkan dasar yang benar bagaimana orang percaya melayani atau mempergunakan karunia rohani dengan benar. Ada 3 hal yang sangat mendasar bagaimana kita dapat mempergunakan karunia rohani dengan benar. Pertama, bahwa kita melayani satu Tuhan. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, kalau kita perhatikan di sana, Paulus menekankan bahwa karunia itu adalah pemberian dari Allah Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Bahwa kita melayani satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam satu orang. Karunia rohani tidak didapatkan melalui usaha sendiri ataupun melalui kursus, saudara-saudara. Tetapi pemberian Allah sesuai dengan yang dikehendakinya. Itu ada di dalam ayat 11. Jadi perlu diingat, karunia rohani berasal dari satu Tuhan dan tujuannya juga jelas untuk memuliakan satu Tuhan. Yang kedua, kita semua adalah satu tubuh Kristus. Pertama tadi, kita mempunyai satu Tuhan. Tapi kita semua adalah satu tubuh Kristus. Dalam ayat yang ke-12 ditekankan bahwa semua orang percaya merupakan satu tubuh Kristus. Satu tubuh yang terdiri atas banyak anggota. Sama seperti tubuh jasmani. Ada kaki, tangan, telinga, mata, hidung, dan lain-lain. Semua saling membutuhkan karena memang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Demikian juga sesama orang percaya. Hendaklah saling menerima dan saling melayani satu dengan yang lain. Saling menghormati dan jangan saling menghina atau saling merendahkan. Apalagi berkata, aku tidak membutuhkan engkau. Wow, kayaknya sangat kejam ya. Itu sama dengan menyangkali hakikat tubuh Kristus. Tuhan memberikan karunia rohani adalah agar masing-masing dapat aktif, saling melengkapi dalam kekurangan, saling menopang dalam iman, pengharapan, dan kasih. Yang ketiga, hati-hati, ada satu bahaya besar. Berikutnya, kalau kita perhatikan dalam ayat 25, maka di sini dikatakan Paulus mengingatkan jemaat akan adanya satu bahaya jika salah mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Apa bahayanya? Akan terjadi perpecahan dalam jemaat.
Dan itu akan mengakibatkan kemunduran, bahkan kemerosotan rohani. Tidak ada keuntungan yang didapatkan dari adanya perselisihan ataupun perpecahan. Dan tentu hal itu sangat kontras dengan kerinduan Tuhan, yakni agar jemaat hidup dan menjadi berkat bagi dunia ini. Yesus juga berdoa supaya jemaatnya menjadi satu kesatuan. Jangan terpecah-pecah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang percaya diberikan Tuhan karunia rohani. Untuk apa? Untuk melayani, untuk saling membangun. Namun apakah kita sudah mempergunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani satu dengan yang lain? Apakah karunia rohani itu semakin membuat kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan? Yang tahu adalah saudara dan saya. Tentu Tuhan juga tahu. Karena itu mari kita mempergunakan karunia yang ada. Setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan benar supaya Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami bagaimana kami dapat mempergunakan setiap karunia pelayanan atau karunia rohani dengan maksud baik untuk saling membangun, tetapi juga di atasnya Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.